Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin menyampaikan sebuah rahasia untuk bisa menghayati hidup dengan damai dan penuh kasih. Rahasianya adalah menyadari bahwa unsur ilahi, yang ilahi itu ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu tambahan dari luar, tetapi bahkan menjadi bagian dari identitas kita. Di dalam diri kita ada yang ilahi. Unsur konstitutif kita itu ilahi. Dan ketika kita mengidentifikasi diri atau mengakui keilahian itu, mengenali dan mengakuinya, dan kemudian fokus pada yang ilahi di dalam diri kita sebagai unsur konstitutif yang penting, maka kemudian kita bisa memperoleh kedamaian dan ketenangan. Karena memang ketenangan, kedamaian, rasa syukur dan sukacita transenden itu adalah unsur-unsur konfirmasi ketika kita mengakui unsur ilahi dalam diri kita. Apa unsur-unsur ilahi itu yang tanpa batas, yang membawa damai? Yaitu kasih, pengampunan, syukur, damai, hidup itu sendiri. Ketika saya menyadari bahwa I am the love, I am the life, akulah jalan, kebenaran dan hidup, maka saya mengakui unsur ilahi di dalam diri saya. Saya kembali kepada jati diri ketika saya diciptakan sebagai citra Allah yang adalah kasih. I am the love. Akulah kasih itu. Dan ketika kita menyadari dan mengakuinya, maka ada rasa damai sebagai tanda bahwa kita in alignment, dalam keselarasan dengan diri kita yang sebenarnya. Dan kemudian kita mempunyai kekuatan dari pengakuan itu. Maka menyadari bahwa unsur ilahi ada dalam diri, itu memberi kita kedamaian dan rasa syukur dan kekuatan. I am the love, I am the life, itu ilahi tanpa batas. Kasih itu tidak ada batasnya. Kasih yang berbatas ya bukan kasih. I am the life. Daya hidup itu tanpa batas, memberi kita ketenangan dan kedamaian. Dan itu unsur ilahi di dalam diri kita. Karena daya hidup kita berasal dari Allah. Ketika Allah menciptakan kita, Allah menghembuskan daya hidupnya sehingga kita hidup. Dan itulah identitas kita. Namun seringkali kita membatasi diri dan kemudian kita resisten atau menolak yang ilahi di dalam diri kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita berpikir negatif. Saya tidak cukup baik, saya tidak pantas dicintai, saya gagal. Nah, pada saat itu kita melupakan unsur ilahi di dalam diri kita. Pada saat itu jugalah kita mengalami kegelisahan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami penderitaan. Maka kembali kepada pengakuan akan yang ilahi. Unsur ilahi di dalam diri kita membawa kita kepada kedamaian dan memperoleh kekuatan langsung. Langkahnya adalah sadar bahwa di dalam diri kita ada unsur ilahi. Dan itu unsur yang paling besar justru yang menopang seluruh eksistensi kita. Maka afirmasi positif itu bukan sekedar upaya psikologis supaya kita tenang, supaya kita damai. Bukan. Tetapi merupakan pengakuan sadar siapa jati diri kita yang sebenarnya. Dan itu kekuatan besar. Karena kemudian kita selaras dan langsung terhubung dengan yang ilahi yang ada di dalam diri kita. Dan kekuatannya dahsyat. Ketika saya kemudian mengakui bahwa saya adalah kasih, saya adalah kebenaran, saya adalah kehidupan, daya hidup,
maka kemudian saya bisa mengasihi dan melampaui semua hal, termasuk derita bahkan kematian. Ada, bukan ada, banyak orang yang karena kekuatan kasih rela mati untuk orang yang dikasihinya. Dan itu adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan itu adalah bukti kekuatan cinta itu sendiri. Bahkan kematian tidak mampu menghalangi kasih. Bagi orang yang mengasihi, yang dikasihi tetap hidup, dia juga tetap hidup. Karena kasih adalah daya hidup itu sendiri. Dan kita dalam kasih, dalam kehidupan mempunyai kekuatan yang tanpa batas. Batasan yang ada adalah batasan yang kita buat sendiri. Yaitu ketika kita menyangkal atau menolak unsur ilahi di dalam diri kita. Saya tidak mampu, saya gagal, saya tidak cukup baik, saya terus jatuh, saya berdosa. Tetapi cinta juga bisa mengalahkan dosa, mengalahkan keraguan dan ketidakpercayaan. Maka sering-seringlah dalam keheningan menyadari keabadian, keluasan, ketanpa batasan, infinity dari diri kita. Yaitu unsur ilahi yang memang ada di dalam diri kita. Yang nampak jelas di dalam kasih, syukur, sukacita, damai sejahtera. Unsur ilahi itu unsur konstitutif yang tidak terpisahkan dari diri kita. Eksistensi kita, hidup kita adalah hidup ilahi yang dihembuskan oleh Allah di dalam diri kita. Badan dan pikiran kita memang terbatas, tetapi unsur ilahi di dalam diri kita tanpa batas, sempurna, utuh, penuh, dan sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka menyadari unsur ilahi di dalam diri kita akan langsung mengembalikan kita kepada kekuatan sebenarnya yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, yaitu daya hidup dan daya cinta yang bisa melampaui apapun juga. Kegelisahan, rasa kurang percaya diri, ketidakpercayaan, kekhawatiran, dan banyak pikiran yang negatif. Maka dengan menyadari akan siapa diri kita yang sebenarnya dan di mana kita adanya, kita selalu ada di dalam genggaman Tuhan yang menopang seluruh hidup kita. Justru unsur ilahi itulah yang terus membuat kita terkoneksi, terhubung dengan yang ilahi sendiri. Dan membantu kita melihat kehidupan secara lebih jernih, mampu mengatasinya, dan kemudian selalu bersyukur atas setiap peristiwa yang kita alami. Karena di dalamnya kita menemukan jejak-jejak Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.